Shalom, selamat malam. Sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini sudah dilewati dan semua dapat berjalan dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan, nasihat hidup berkemenangan. Amsal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Di dalam kitab Amsal ini, Kristus dikenal sebagai pemberi nasihat. Karena isi kitab ini penuh dengan nasihat. Demikian juga kita pelajari tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Kata yang paling sering dipakai untuk sapaan padanya adalah guru. Memang Yesus adalah Tuhan, Ia Mesias. Yesus juga adalah Raja. Tetapi kata yang paling sering dipakai untuk memanggilnya adalah guru. Mengenai guru, ada 3 hal penting yang kita jumpai, yaitu guru yang bertugas mendidik, mengajar, dan memberi nasihat. Di dalam kitab Amsal ini, kita jumpai begitu banyak nasihat penting. Itulah sebabnya dalam kitab ini, selalu ada janji-janji Tuhan yang disediakan bagi setiap yang mau mendengar dan mentaati nasihat-nasihat itu. Sehingga kita dapat hidup berbahagia, berkemenangan, diberkati Tuhan, mengalami mujizat dan kemuliaan Allah berkenan dinyatakan. Pertama, kita harus hidup dalam kasih. Yesus berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Yesus sedang mengajarkan tentang hidup dalam kasih. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Juga dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mencaci maki kamu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ini semua merupakan nasihat untuk kita hidup dalam kasih. Karena hidup dalam kasih merupakan standar hidup Kristen. Bicara tentang kasih, pikiran harus bersih. Tidak ada dendam, iri hati, kebencian, kepahitan, dan ucapannya selalu membangun, menguatkan, dan memberkati. Kedua, kita harus hidup dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Bahkan lanjutnya, burung di udara pun Bapa pelihara. Jadi kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada Allah dan janji-janjinya. Ketiga, nasihat untuk hidup kita tidak egois. Dunia ini semakin hari semakin dipenuhi oleh orang-orang yang egois. Terjadinya perselingkuhan dan pengkhianatan di dalam keluarga. Salah satunya disebabkan keegoisan. Orang yang egois tidak akan pernah mau peduli dengan orang di sekitarnya. Setiap nasihat Tuhan adalah penting dan akan menuntun kita untuk dapat hidup berkemenangan, mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan, dan hidup dalam kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan yang selalu siap untuk dinasihati Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar malam ini. Terima kasih atas nasihat-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia, kuat, dan berharap kepada-Mu dalam setiap keadaan. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam kemenangan setiap hari, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh pertolongan dan penyertaan-Mu. Berikan kami hati yang taat, iman yang teguh, dan keberanian untuk melawan setiap pencobaan
serta tantangan hidup. Ampunilah segala kesalahan dan kelemahan kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu saat kami beristirahat malam ini. Lindungilah kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah esok hari kami bangun dengan semangat yang baru untuk memuliakan nama-Mu dan menjalani hidup sebagai pemenang di dalam Kristus. Kami percaya bahwa bersama-Mu kami lebih dari orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.